Bab 8, 13 Desember 1930, Trinity College, Oxford. Penerusku yang baik dan tidak beruntung, aku merasa agak nyaman hari ini, karena dalam kalender gereja, tanggal ini dipersembahkan pada Lucia, Santa Cahaya, sosok suci yang dibawa pulang para pedagang Viking dari Italia Selatan. Apalagi yang bisa memberikan perlindungan lebih baik terhadap kekuatan-kekuatan gelap, dari dalam, dari luar, kekal, selain cahaya dan kehangatan, saat kita mendekati hari-hari terpendek dan terdingin dalam setahun. Dan aku masih di sini, setelah satu malam lagi, tanpa bisa memicingkan mata. Apakah akan mengurangi pertanyaan-pertanyaan dalam hatimu, bila aku katakan bahwa aku sekarang tidur dengan seroncai bawang putih di bawah bantal, atau bahwa sekarang salib emas kecil selalu tergantung di leher ateisku? Tentu saja keduanya tidak kulakukan, tapi kau boleh saja menggunakan kedua jenis perlindungan itu, kalau kau suka. Keduanya punya padanan yang lebih intelektual, lebih kejiwaan. Pada kedua padanan itulah aku sekarang, siang dan malam, bergantung. Kembali pada penuturan tentang risetku. Ya, aku mengubah rencana perjalananku musim panas yang lalu dengan memasukkan Istanbul. Dan aku mengubah rencana itu di bawah pengaruh secarik perkamen. Aku sudah meneliti semua sumber yang bisa kutemukan di Oxford dan London yang mungkin berhubungan dengan Dracula yang ada di buku misterius yang hampir seluruh halamannya kosong itu. Aku sudah membuat setumpuk catatan tentang subjek tersebut yang bisa kau membaca di masa depan yang selalu ingin tahu, temukan bersama surat-surat ini. Aku juga telah menambahinya sejak saat itu, seperti yang akan kau dengar nanti, dan kuharap semua itu bisa melindungi di samping memandumu. Aku sungguh-sungguh berniat menghentikan riset yang tak berguna ini, perburuan berdasarkan petunjuk acak dari buku yang ditemukan secara acak juga. Pada malam sebelum keberangkatanku ke Yunani, aku tahu betul bahwa aku melakukan ini karena merasa tertantang oleh sang nasib, yang sebetulnya sama sekali tidak kupercaya, dan bahwa aku mungkin mengejar kata Dracula yang jahat, dan susah dipegang ke sejarah masa lampau karena semacam gengsi peneliti. Untuk membuktikan aku bisa menelusuri jejak sejarah apapun tanpa kecuali. Dan memang kenyataannya seluruh pikiranku hampir-hampir dikuasai hal itu sepenuhnya ketika sore itu aku mengisi koperku dengan pakaian bersih dan topi pelindung sinar matahari yang sudah lusuh. Tapi seperti biasa, aku terlalu rajin mempersiapkan perjalananku. Sehingga setelah selesai mengepak koper, aku masih punya sedikit waktu malam itu sebelum tidur. Aku bisa pergi ke Golden Wolf untuk minum segelas bir dan melihat apakah sahabatku Herbert ada di sana atau... Di sini sayang sekali aku membuat pilihan yang menyimpang. Mampir untuk terakhir kalinya ke ruang buku langka, yang buka sampai pukul 9. Ada suatu arsip di sana yang aku ingin mencoba melihatnya, walaupun aku ragu arsip itu akan memberi pencerahan. Di bawah topik mengenai Ottoman yang kuduga berhubungan persis dengan masa hidup Vlad Dracula. Karena dokumen-dokumen yang ada di daftar itu kusadari berasal dari pertengahan sampai akhir abad ke-15. Tentu saja aku katakan pada diriku sendiri, tidak mungkin aku meneliti semua sumber dari periode itu mengenai seluruh Eropa dan Asia. Akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, sumber hidup pun tak akan habis. Dan aku tidak membayangkan hasilnya akan bisa kutuangkan dalam sebuah artikel pun. Tapi kubelokkan langkahku dari tab bersuara riang itu, kesalahan yang menjadi sebab kegagalan banyak peneliti miskin dan berjalan menuju buku-buku langka. Arsip yang tersimpan dalam kotak itu, yang kutemukan dengan mudah, berisi 4 atau 5 surat kulungan pendek buatan zaman Ottoman. Semuanya bagian dari hibah kepada universitas pada abad ke-18. Setiap surat kulung berisi kaligrafi Arab. Penjelasan dalam bahasa Inggris di bagian depan arsip tersebut meyakinkan aku bahwa ini bukan harta karun, kalau dihubungkan dengan penelitianku. Aku langsung membaca penjelasan bahasa Inggris itu karena bahasa Arabku sangat parah dan mungkin tidak akan pernah maju. Orang hanya punya waktu untuk beberapa bahasa utama, kecuali ia meninggalkan semua yang lain dan mengabdikan diri sepenuhnya pada ilmu bahasa. 3 dari surat-surat kulung itu adalah daftar pajak yang dibebankan pada penduduk Anatolia oleh Sultan Mehmed II. Surat kulung terakhir berisi daftar pajak yang dikumpulkan dari kota Sarajevo dan Skopje. Agak lebih dekat ke rumah, kalau rumah bagiku sekarang adalah tempat tinggal Dracula di Wallachia, tapi masih merupakan daerah kesultanan yang jauh dari daerah kekuasaannya pada zaman itu.
Kukumpulkan lagi arsip itu sambil menghela nafas dan terpikir olehku bahwa aku masih bisa pergi sebentar ke Golden Walk. Tapi ketika akan kumasukkan arsip-arsip itu ke kotaknya, mataku menangkap tulisan yang ada di bagian belakang surat gulung terakhir. Itu daftar pendek, coret-coretan iseng di belakang laporan resmi Sarajevo dan Skopje. Kubaca daftar itu dengan rasa ingin tahu. Kelihatannya itu daftar pengeluaran. Jenis pengeluarannya ditulis di sebelah kiri dan biayanya. Tidak dinyatakan dalam mata uang apa. Ditulis rapi di sebelah kanan. 5 singa pegunungan muda untuk yang mulia Sultan 45. Kubaca dengan penuh rasa ingin tahu. 2 sabuk emas berhiaskan batu permata untuk Sultan 290. 200 kulit biri-biri untuk Sultan 89. Dan pengeluaran terakhir yang membuat bulu-bulu di sepanjang lenganku berdiri. Peta dan catatan militer dari Orde Naga 12. Bagaimana? Pasti kau bertanya. Aku bisa membaca semua itu dalam sekilas pandang saja. Padahal pengetahuan bahasa Arabku sangat buruk, seperti kuakui sendiri tadi. Pembacaku yang cerdas, ternyata kau tidak jatuh tertidur, dan kau mengikuti penuturanku dengan seksama. Semoga kau diberkahi karenanya. Catatan ini ditulis dalam bahasa Latin. Di bawahnya, tahun yang tertulis samar-samar membuat catatan itu terpatri di benakku. 1490. Pada tahun 1490 aku ingat, Orde Naga luluh lantak, remuk karena hantaman Ottoman. Vlad Dracula sudah 14 tahun mati dan dikubur, menurut legenda, di biara Danau Snagov. Peta-peta, catatan-catatan, rahasia-rahasia orde, apapun yang dimaksudkan catatan itu, dibeli dengan harga murah, sangat murah, dibandingkan sabuk bertatahkan batu permata dan tumpukan wol bau. Mungkin dokumen-dokumen itu ditambahkan ke semua pembelian lain tersebut pada saat-saat terakhir, sebagai souvenir. Contoh birokrasi pendudukan yang ingin menyenangkan sultan terpelajar, yang ayah atau kakeknya pernah mengungkapkan kekaguman campur dendam pada orang-orang barbar Orde Naga yang merepotkannya di daerah perbatasan kesultanannya. Apakah pedagangku itu orang Balkan petualang yang bisa menulis huruf Latin, mengerti dialek Slav atau Latinate? Yang pasti dia terpelajar karena dia bisa menulis. Mungkin pedagang Yahudi yang bisa 3 atau 4 bahasa. Siapapun dia, kusyukuri debu tulang belulangnya karena ia telah mencatat semua pengeluaran itu. Kalau ia berhasil mengirim barang-barang pemanja itu tanpa insiden, dan kalau barang-barang tersebut sampai ke Sultan dengan selamat, dan kalau, ini yang paling sulit, barang-barang itu aman tersimpan di asana sang Sultan bersama berbagai batu permata, gelas Bizantium, benda seni dari gereja, kumpulan puisi Persia, buku atlas, peta astronomi. Aku pergi ke meja, tempat petugas perpustakaan sedang memeriksa isi laci. Maaf, kataku. Apakah Anda punya daftar arsip sejarah di negara-negara lain? Arsip-arsip di Turki misalnya? Aku tahu apa yang kau cari. Memang ada daftar semacam itu. Daftar universitas-universitas dan museum-museum. Walaupun jauh dari lengkap, tapi tidak disimpan di sini. Petugas di perpustakaan pusat bisa menunjukkannya padamu. Mereka buka pukul 9 besok. Kereta apiku ke London seingatku baru akan berangkat pukul 10.14. Hanya butuh kurang lebih 10 menit untuk melihat apa saja kemungkinan-kemungkinannya. Dan kalau nama Sultan Mehmed II atau nama penerusnya muncul di salah satu dari kemungkinan-kemungkinan itu, toh aku tidak terlalu ingin melihat Rhodes. Aku yang sangat berduka, Bartolomeo Rossi. Waktu seakan berhenti di aula perpustakaan berlangit-langit tinggi itu. Walaupun banyak aktivitas di sekelilingku, aku telah membaca seluruh isi satu surat. Tapi masih ada sekurangnya 4 lagi di tumpukan surat itu. Kusadari langit sudah berwarna biru gelap, pertanda hari mulai malam. Aku terpaksa berjalan pulang sendirian malam-malam. Pikirku seperti anak kecil yang ketakutan. Sekali lagi kurasakan dorongan untuk lari ke ruang kerja Rossi dan mengetuk pintunya. Pasti akan kutemukan dia duduk di sana, meneliti halaman-halaman naskah diterangi lampu mejanya yang berwarna kekuningan. Aku seperti orang bingung lagi. Seperti layaknya orang setelah kematian sahabat, seperti orang bermimpi. Terus terang, selain takut aku juga bingung, dan kebingunganku menambah rasa takutku karena aku seolah tidak mengenal diriku yang biasa dalam situasi seperti itu. Sambil memikirkan itu, ku tatap tumpukan-tumpukan kertas yang teratur rapi di meja.
Aku telah mengambil banyak tempat di permukaan meja untuk menaruh tumpukan-tumpukan itu. Sebagai konsekuensinya, mungkin tak seorang pun sampai saat itu mencoba duduk di hadapanku atau menempati salah satu kursi lain di meja tersebut. Aku baru berpikir apakah tidak lebih baik kalau kukumpulkan lagi semua kertas itu untuk kubawa pulang. Ketika seorang wanita muda datang dan duduk di ujung meja, aku melihat setelah memandang berkeliling bahwa semua meja lain pun penuh buku, kertas, laci katalog, dan semua catatan orang lain. Dia tidak punya tempat lain untuk duduk, aku tahu. Tapi aku merasa harus melindungi dokumen-dokumen Rosie. Aku tidak ingin orang lain ikut membaca isi dokumen-dokumen tersebut. Apakah dokumen-dokumen itu terlihat gila, atau barangkali aku terlihat gila? Aku baru mau mengumpulkan kertas-kertas itu dengan hati-hati, sesuai urutan aslinya dan menyimpannya, sudah hampir melakukan gerakan lambat dan sopan. Gerakan pura-pura yang biasa dilakukan orang mencoba meyakinkan orang lain, yang baru saja mengambil tempat duduk di mejamu di kafetaria bahwa kau memang sudah selesai dan pas akan pergi. Ketika tiba-tiba kulihat buku yang ditaruh wanita muda itu di depannya. Dia telah membuka halaman tengah buku tersebut, buku catatan dan pena yang sudah disiapkan di dekat sikunya. Kualihkan pandangan dari judul buku ke wajahnya dengan keheranan, lalu ke buku satu lagi yang dia taruh agak di samping, lalu kembali ke wajahnya. Wajah yang muda, tapi telah mulai sedikit menua dan enak dipandang, dengan sedikit kerutan di sekitar mata seperti yang kulihat di wajahku sendiri di cermin setiap pagi. Tanda-tanda kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Jadi aku tahu dia pasti mahasiswi. Wajahnya juga elegan dan bersegi, yang tak akan terlihat aneh dalam lukisan altar abad pertengahan. Kulit wajahnya pucat, tapi bisa berubah menjadi warna zaitun setelah seminggu di bawah cahaya matahari. Bulu matanya merunduk ke arah buku. Bibirnya yang tegas dan alisnya yang panjang bereaksi terhadap apa yang dilihat matanya di halaman buku. Rambutnya yang gelap hampir hitam, mengembang dari dahinya lebih hidup daripada mode dandanan rambut saat itu yang serba rapi. Judul buku yang dibacanya, di tempat yang pilihannya hampir tak terbatas ini, aku memandangnya sekali, dan aku kembali keheranan, The Carpathian. Dan buku satunya lagi di dekat sikunya adalah Dracula, karangan Bram Stoker. Saat itu wanita muda tersebut mengangkat wajah dan pandangan matanya bertemu dengan pandangan mataku. Aku baru sadar bahwa aku memandanginya, yang pasti terasa mengganggu. Bahkan tatapan balasan yang kudapat dari mata berwarna gelap itu, walaupun matanya juga memiliki secercah warna kuning kemerahan jauh di dalam, sangat bermusuhan. Aku bukanlah apa yang disebut orang zaman itu sebagai ladies man. Justru sebaliknya, aku boleh dikatakan tidak kenal perempuan. Tapi yang ku tahu cukup untuk membuatku malu, dan aku cepat-cepat berusaha menjelaskan. Belakangan baru aku tahu bahwa sikap permusuhannya merupakan pertahanan wanita menarik yang terus-menerus menjadi sasaran tatapan pria. Maafkan aku, kataku cepat-cepat. Aku tidak sengaja memperhatikan bukumu. Maksudku, apa yang kau baca? Tatapan bermusuhannya tidak melunak. Bukunya tetap terbuka di depannya, alisnya terangkat sedikit. Aku juga sebetulnya sedang mempelajari subjek yang sama. Ku coba menjelaskan lagi. Alisnya terangkat sedikit lebih tinggi. Tapi kutunjuk kertas-kertas di depanku. Benar, sungguh, aku sedang membaca tentang... Kupandang tumpukan dokumen Rosie di depanku dan langsung berhenti bicara. Gerak kelopak matanya yang menghina membuat wajahku terasa hangat. Dracula? Katanya dengan nada sarkastis. Kelihatannya hanya itu sumber utama yang kau punya. Aku tidak bisa mengenali aksen bicaranya. Dan suaranya lembut, tapi kelembutan perpustakaan. Seakan suara itu bisa melonjak tiba-tiba menjadi sangat kuat kalau dilepas. Ku coba taktik lain. Kau membaca itu hanya untuk kesenangan atau kau sedang melakukan riset? Kesenangan. Ia tetap membiarkan bukunya terbuka, mungkin untuk membuatku kecil hati dengan senjata apapun yang ada. Maksudku, itu topik yang tidak biasa. Dan kalau kau juga membuat sesuatu yang berhubungan dengan Carpathian, kau pasti sangat tertarik pada topikmu. Aku tidak pernah bicara secepat itu sejak ujian lisan untuk gelar masterku. Aku sendiri baru saja mau mencari buku itu, dua-duanya. Oh ya? Katanya. Kenapa? Ya, ku beranikan diri. Aku mendapat surat-surat ini dari sumber sejarah tertentu. Dan dokumen-dokumen ini menyebut Dracula. Semua ini tentang Dracula.
Secercah perhatian muncul dalam tatapan matanya. Seakan cahaya kuning kemerahan itu menang. Dia duduk agak membungkuk di kursi, sikap santai yang agak maskulin, tanpa melepas tangan dari buku. Rasanya postur seperti itu pernah kulihat ratusan kali. Berkurangnya ketegangan yang mengiringi pikiran. Keredaan sebelum suatu percakapan. Di manakah aku pernah melihat ini? Surat-surat apa itu persisnya? Tanyanya dengan aksen asing. Aku mulai agak menyesal, seharusnya kuperkenalkan dulu diriku dan siapa aku sebelum sampai sejauh ini. Entah mengapa, aku merasa tidak bisa memulai lagi dari awal setelah sampai di titik ini. Tidak bisa tiba-tiba mengulurkan tangan untuk bersalaman dengannya dan memberitahunya di jurusan apa aku kuliah dan seterusnya. Terpikir juga olehku bahwa aku tidak pernah melihat dia sebelum ini. Jadi pasti dia tidak di jurusan sejarah, kecuali kalau dia baru, pindahan dari universitas lain. Dan apakah aku harus berbohong untuk melindungi Rosi? Kuputuskan tidak. Aku hanya tidak akan menyebutkan namanya. Aku bekerja dengan seorang yang sudah punya masalah dan dia menulis surat-surat ini lebih dari 20 tahun yang lalu. Ia memberikannya padaku dengan harapan aku bisa menolongnya keluar dari situasi saat ini yang berhubungan dengan penelitiannya. Maksudku, ia pernah meneliti. Begitu, katanya dengan kesopanan yang dingin. Ia berdiri dan mulai mengumpulkan buku-bukunya. Tenang dan tak terburu-buru. Sekarang ia mengambil tas. Waktu ia berdiri, tubuhnya tinggi seperti yang kubayangkan. Agak berotot dengan bahu lebar. Mengapa kau mempelajari Dracula? Tanyaku hampir putus asa. Harus kukatakan, itu sama sekali bukan urusanmu. Katanya sambil berbalik. Tapi aku merencanakan perjalanan, walaupun aku belum tahu kapan. Ke Karpatian, aku tiba-tiba gugup karena percakapan ini. Tidak, dia melemparkan kata terakhir itu padaku dengan nada menghina. Lalu seakan tidak bisa menahan diri, tapi dengan begitu jengkel sehingga aku tidak berani mengikuti dia. Ke Istanbul. Ya Tuhan, kata ayahku tiba-tiba pada langit yang mencicit-cicit. Beberapa burung layang-layang yang terakhir pulang ke sarang di atas kami. Kota dengan cahaya yang meredup mulai menyatu dengan lembah. Kita harusnya tidak berlama-lama duduk di sini kalau besok mau mendaki ke atas. Peziarah seharusnya tidur cepat, aku yakin. Seiring datangnya gelap atau semacam itu. Kugeser kakiku, satu kaki terasa kebas dan batu-batu di dinding gereja mendadak terasa tajam. Sangat tidak nyaman, terutama ketika aku membayangkan tempat tidur yang empuk. Kakiku akan terasa seperti ditusuk jarum-jarum waktu berjalan turun ke hotel nanti. Aku juga merasa sangat kesal, jauh lebih rasa sakit di kakiku. Ayah lagi-lagi terlalu cepat menghentikan ceritanya. Lihat, kata ayahku, menunjuk. Kurasa itu pasti Saint Matthew. Kuikuti arah telunjuknya ke pegunungan yang besar dan gelap. Dan kulihat di tengah lereng sebintik cahaya kecil. Tidak ada cahaya lain di dekatnya. Kelihatannya tidak ada pemukiman di dekat-dekat situ. Cahaya tersebut bagaikan percikan di permukaan kain hitam kelam. Letaknya tinggi tapi tidak dekat dengan puncak yang tertinggi. Cahaya itu seakan menggantung di antara kota dan langit malam. Ya, rasanya disitulah kira-kira letak biara itu, kata ayahku lagi. Dan kita akan melakukan pendakian yang cukup tinggi besok, walaupun kita menyusuri jalanan. Ketika kami berjalan kembali ke kota, di sepanjang jalan yang gelap tanpa cahaya bulan, aku merasakan kesedihan yang mengiringi bila kita turun dari ketinggian, meninggalkan sesuatu yang terasa agung. Sebelum kami berbelok di sudut menara lonceng tua, aku menoleh ke belakang satu kali untuk merekam cahaya kecil tadi di benakku. Itu dia berpendar di atas dinding rumah yang dirambati bugenvil gelap. Sesaat aku berdiri tanpa bergerak, ku tatap cahaya itu, lalu hanya sekali cahaya itu mengedip.